Cuma caranya untuk recording. Oh ini, oke. Recording in progress. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik, sehat-sehat ya. Jadi hari ini pertemuan keempat tentang incremental analysis. Materi pertemuan ini tidak ikut di dalam tes ya. Dari tes 1 minggu depan, bahannya berasal dari bab 1, 2, 3 ya. Jadi yang hari ini tidak termasuk. Kita akan mulai materi siang hari ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan. Ya, ada hal yang kurang jelas atau mau menjawab, silakan. Dan bagi yang menjawab pertanyaan atau bertanya, silakan ditulis NRP, nama dalam kurung, menjawab atau bertanya. Oke, so bab 4 incremental analysis ya. Di sini lebih tentang pengambilan keputusan bisnis. Nah, kita masuk teori yang secara umum. Apa sih peran pemimpin ya? Menurut Mintzberg ini ahli di dalam manajemen, dalam bisnis dan organisasi. Mintzberg membagikan ada tiga peran pemimpin ya. Yang pertama mengelola orang, yang kedua mengelola informasi, ya information role, dan yang terakhir mengambil keputusan. Bab ini tentang salah satu aspek dari peran pemimpin, yaitu mengambil keputusan. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan? Ya, ini ada tahapannya. Yang pertama, kita identifikasi masalahnya apa. Nah, kalau sudah tahu masalahnya, kita cari alternatif penyelesaian masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita memilih alternatif penyelesaian masalah. Biasanya memilih salah satu dari antara alternatif yang ada. Kemudian yang keempat, kita evaluasi atas penyelesaian masalah tersebut. Ya. Dan ini menjadi feedback kalau misalnya untuk yang akan datang, maka kita sudah punya pembelajaran yang melalui proses ini. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan masalah? Nah, itu ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Apa yang kita ekspektasikan, kita ekspektasi misalnya kita bisa mencapai misalnya di umur sekian ya kita mencapai nomor 1, nomor 2, tapi ternyata tidak sesuai. Nah, itu ada masalah. Demikian juga di perusahaan. Ya, harapannya adalah misalnya mencapai penjualan 200 juta per minggu, tapi kenyataannya kurang dari 200 juta. Itu masalah. Ya. Jadi, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, itu adalah masalah. Tapi masalah itu kita lihat dulu ya, sebenarnya kita bedakan antara akar masalah dan akibat masalah. Nah, untuk penyelesaian memang sebaiknya kalau kita fokus ke jangka panjang, kita melihat ke akarnya. Ya, kalau itu diterapkan dengan baik ke akarnya, maka masalah yang sama tidak akan muncul terus-menerus. Nah, untuk pendekatan pengambilan keputusan, ada dua pendekatan. Satu secara intuitif, ya decision making, kemudian satunya rasional decision making. Nah, yang ideal adalah ada intersection, ya ada irisan di antara kedua pendekatan ini. Ya. Ada intuitifnya dan ada rasionalnya. Karena kalau hanya intuitif saja kurang ya. Kalau hanya rasional saja juga kurang. Karena di sisi pemimpin itu ada visi, ada intuisi. Ya. Itu yang membedakan kita dengan misalnya mesin. Jadi yang bagus itu ada
irisan dari dua pendekatan yang berbeda. Nah, untuk penyelesaian bisnis yang dibahas dalam bab ini ada 5 variasi ya pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, accept or reject special order. Nah, ini permasalahan bisnisnya ini berkaitan dengan meningkatkan penjualan melalui opsi menerima atau menolak pesanan khusus. Kemudian make or buy ini masalah bisnis berkaitan dengan mengurangi biaya melalui pilihan apakah memproduksi sendiri komponen suatu produk atau melakukan pembelian komponen tersebut dari supplier ya, atau outsourcing. Eliminate an unprofitable business segment. Nah, ini masalah bisnisnya yang berkaitan dengan pilihan meneruskan atau menghentikan unit bisnis atau produk atau pelanggan yang tidak memberikan kontribusi bagi keberlangsungan perusahaan. Kita hentikan atau tidak. Yang keempat, menjual produk pada waktu split of point atau kita memproses lagi, ada tambahan proses, baru kemudian dijual. Ya. Nah, ini terkait dengan pilihan yang paling menguntungkan ya, antara menjual produk setengah jadi atau menyelesaikan yang jadi. Kemudian yang kelima itu optimize profit. Ya. Permasalahan bisnisnya berkaitan dengan pilihan mengurangi kendala bisnis atau bisnis constraint untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Kasih dulu. Peran penting akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis, yaitu materi yang di cover di dalam pertemuan 4 ini. Jadi, ya, akuntan manajemen menggunakan tata cara ya, yang logis, tata cara ilmiahnya, ada pengkategorian untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis ya, untuk manajemen mengambil keputusan. Nah, yang kita gunakan tuh analisa perbedaan pendapat dan biaya, ya, relevan cost untuk decision making. Kita lakukan analisanya. Nah, perbedaan pendapat dan biaya ini kita lakukan untuk setiap alternatif dari solusi. Nah, untuk contoh yang ada di sini ya, jadi ada alternatif penyelesaian yang pertama, ada alternatif bisnis yang kedua. Jadi masing-masing ini nanti ada pendapatannya, kalau pendapatannya yang alternatif pertama 5 miliar, alternatif pendapatan dari alternatif yang kedua 4 miliar. Maka ada kolom ketiga kita buat peningkatan atau dalam kurung penurunan laba perusahaan. Nah, jadi bagaimana selisih dari alternatif pertama atau kedua itu meningkatkan atau menurunkan. Kalau menurunkan laba, kita taruh dalam kurung. Ya. Jadi alternatif pertama itu lebih besar pendapatannya, selisihnya. Selisihnya adalah 1 miliar. Nah, 1 miliarnya ini alternatif pertama lebih besar. Ya. Jadi meningkatkan laba. Jadi positif 1 miliar ya. Kalau biaya, nah biaya untuk alternatif pertama itu 4 miliar. Biaya alternatif kedua 3,5 miliar. Jadi alternatif pertama lebih besar biayanya, lebih besar 500 juta. Lebih besar biaya berarti laba akan turun, maka di baris biaya ini laba akan turun 500 juta. Secara keseluruhan, kalau mengambil alternatif pertama, maka laba akan naik 500 juta. Netnya, yaitu 1 miliar kurangi 500 juta. Nah, ini incremental analysis.
Dan nanti perhitungan ini kita lakukan untuk 5 variasi dari masalah bisnis. Nah, pada waktu kita melakukan analisis dari relevan revenue dan cost, ya, kita perlu tahu manakah komponen yang relevan dan mana yang tidak. Yang relevan itu adalah biaya variabel yang berbeda untuk setiap alternatif dan biaya variabel yang belum terjadi. Ya. Kemudian biaya tetap yang tidak mengikat atau discretionary fixed cost. Kemudian opportunity cost, ini relevan. Nah, biaya yang tidak relevan itu adalah biaya variabel yang dia tidak ada bedanya, ya, mau mengambil keputusan dari alternatif pertama atau kedua, biaya variabelnya sama, jadi nggak ada bedanya, maka itu tidak relevan. Kemudian biaya tetap yang mengikat atau committed fixed cost itu tidak relevan, ya. Karena apapun yang kita pilih, mau itu pilihan 1 atau pilihan 2, tidak akan mengubah biaya yang telah terjadi, committed fixed cost. Kemudian ini sunk cost, ya. Sunk cost itu tidak relevan, karena biaya yang sudah terjadi, yang sudah dikeluarkan. Jadi mau nanti kita mengambil keputusan alternatif 1 atau alternatif 2, dia tetap tidak akan mempengaruhi sunk cost. Ya. Jadi sunk cost ini tidak relevan. Nah, syaratnya suatu pendapatan biaya disebut relevan, yaitu biaya atau pendapatan tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Yang kedua itu berbeda. Ya, berbeda di antara opsi pilihan yang ada. Ya, diferensial. Nah, untuk variasi yang pertama, ya, accept or reject, ya, special order. Nah, ini umumnya terjadi di manufacturing, ya, bisa juga terjadi di jasa. Ilustrasinya, perusahaan mereka memiliki kapasitas produksi 70%. Saat ini sedang mempertimbangkan ada pesanan khusus 1.000 unit sepatu dengan harga 80.000. Padahal harga normal sepatu yang sejenis itu 90.000 per unit. Pesanan sepatu khusus dirancang untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Artinya dia punya desain yang khusus. Ya. Berdasarkan informasi bagian produksi, diestimasikan biaya memproduksi sepasang sepatu khusus sebesar 75.000 per unit dan tidak perlu mengeluarkan biaya tetap, ya, karena kapasitas pesanan khusus hanya menambah kapasitas produksi dan 70% menjadi 85%. Jadi masih di dalam kapasitas yang masih cukup, ya, kapasitasnya. Jadi ini biaya sepatunya 75.000 per unit, biaya variabel, ya, dan tidak ada biaya tetap. Bagian pemasaran menginformasikan harga pesanan khusus tidak mempengaruhi pelanggan yang telah membeli sepatu dengan harga normal. Harga normalnya 90.000, ya, sementara untuk pesanan khusus ini lebih murah, itu hanya 80.000. Nah, bagian pemasaran yakin bahwa produk sepatu pesanan khusus berbeda dengan sepatu biasanya, ya, karena corak merah putih berbeda dengan sepatu biasa yang warnanya hitam dan coklat. Jadi tidak akan mempengaruhi permintaan, ya, pada saat yang sekarang ini. Nah, ketahui alternatif pesanan khusus, ya, alternatif kalau menerima, kalau menolak.
Kalau menerima ya pendapatannya 80 juta, yaitu jumlahnya tadi 1000 kali 80.000. Dan biayanya ada 75.000 kali 1000 unit. Kemudian fixed cost-nya tidak ada. Jadi 80.000 yaitu 80.000 kali 1000 unit, biaya variabelnya 75.000 per unit kali 1000 unit. Margin kontribusinya 5 juta. Sedangkan kalau kita menolak pesanan khusus, maka tidak ada tambahan pendapatan, tidak ada tambahan biaya variabel, nah, margin kontribusinya tidak ada tambahan. Nah, antara menerima pesanan khusus dan menolak pesanan khusus ya, peningkatan atau penurunan labanya untuk baris pendapatan ya 80 juta kurangi 0, jadi 80 juta, dan ini pendapatan ya, berarti menambah laba, maka tandanya positif, tidak perlu dikurung. Nah, biaya variabel untuk kalau kita menerima pesanan khusus itu 75 juta. Sedangkan kalau kita menolak pesanan khusus, maka tidak ada tambahan biaya. Di sini karena biaya naik 75, berarti laba akan turun 75. Ya, kita kurung. Kemudian margin kontribusi tadi netnya 5 juta. Di sini 5 juta ini kalau kita rumuskan 80 kurang 75, 5 juta. Ini positif karena menambah laba. Dengan demikian, maka keputusannya menerima. Kenapa? Karena alternatif accept order, ya, accept special order, ini memberikan tambahan margin kontribusi 5 juta. Kalau kita menolak pesanan khusus, ya tidak ada tambahan laba apa-apa. Jadi lumayan, ya ada tambahan 5 juta laba tersebut. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, sekarang kita coba contoh soal ini. Kita baca bersama-sama, nanti saya kasih waktu untuk mengerjakan. Ya. Schneider mempunyai excess capacity, yaitu kapasitas yang berlebih, yang tidak digunakan. Schneider ini menerima special order untuk 4.000 unit, harganya 15 per unit. Saat ini, produksi dan sales diantisipasi sebesar 10.000 unit di luar dari special order. Nah, informasi terkait biaya yaitu penjualan 190, COGS 145.000, kemudian gross marginnya selisihnya 45.000. Ya. COGS termasuk 30.000 terdiri dari fixed manufacturing cost. Total kapasitasnya 15.000 unit. Nah, apakah kita terima special order ini atau tidak? Ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan ini. Ini rekaman saya hentikan dulu. Recording stopped.
Bagaimana untuk yang soal ini? Special order-nya kita terima atau kita tolak? Nah, kapasitasnya 15.000. 15.000 kita produksi sendiri 10.000, kemudian special order 4.000 unit. Jadi masih memungkinkan ya secara capacity itu masuk. Tinggal hitungan biayanya. Ya, hitungan seperti ini ya. Jadi pendapatan dan biaya variabelnya. Apakah lebih baik terima atau tolak? Ya, kita masuk ke yang kedua. Buy or make. Ya. Kita membeli yang sudah jadi atau membuat sendiri. Di sini maksudnya kita outsourcingkan atau kita buat sendiri untuk suatu komponen produk. Di sini contohnya perusahaan Marisa sedang mempertimbangkan menggunakan jasa pemasok dari luar dalam aktivitas penyediaan bahan baku spon. Semua komponen sepatu yang diproduksi sendiri adalah spon, sedangkan komponen kulit, tali sepatu, lem, dan sebagainya dibeli dari pemasok luar. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan biaya untuk menghasilkan 20.000 unit dengan total biaya overhead tetap, fixed overhead cost 220 juta. Biaya per unit spon, ini berarti biaya variabel ya, variable cost. Biaya bahan baku 5.000, biaya tenaga kerja 10.000, biaya overhead variabel 3.000, biaya overhead tetap 11.000. Nah, ini ada komponen biaya tetapnya, tetapi sudah dihitungkan per unit spon. Ya, sudah dibagi dengan jumlah unit 20.000. Ya, ini dari 220 juta dibagi 20.000. Maka per unit itu total biayanya 29.000. Total biaya di sini berarti termasuk biaya yang variabel, yaitu 3 komponen ini variabel, dan yang biaya tetap ini yang fix. Jadi 29.000 per unit. Perusahaan Marisa mendapatkan tawaran dari pemasok spon ya, untuk kita beli jadi 25.000 daripada kita memproduksi spon tersebut. Nah, dia speknya sama, kualitasnya sama dengan yang kita produksi sendiri. Ya. Jadi secara kualitas tidak ada perbedaan. Kita mendapatkan tawaran untuk membeli. Tapi akuntan manajemen justru mengatakan tidak terjadi penghematan 4.000. Nah, di sini kan kita kalau kita beli 25.000, kalau produksi sendiri 29.000. Nah, kalau dari angka ini saja yang lebih cenderung kita langsung ya sudah kita terima saja tawaran dari supplier, kita beli dalam bentuk bahan baku spon yang sudah jadi ya. Karena kalau produksi 29.000 per unit. Nah, tapi kalau dari hitungan akuntan manajemen, dibilang sebenarnya tidak berhemat 4.000 per unit. Kenapa? Karena biaya overhead tetap itu ada dua ya, yang satu discretionary, yang satunya committed. Nah, yang committed ini bersifat mengikat itu 200 juta. Jadi apakah kita produksi sendiri ataupun kita beli, 200 juta ini tetap ada. Ya. Sedangkan biaya tetap yang dapat berubah itu yang discretionary fixed cost.
yang dapat diubah oleh manajemen. Hanya 20.000, hanya 1.000 per unit. Berarti yang bisa dihemat hanya 1.000. Ya. Sementara 200 juta ini tidak bisa. Jadi kalau kita membuat sendiri, ini biaya bahan baku, biaya variabel, total tadi 29.000 per unit, jumlah unitnya 20.000, maka total biaya 580. Kalau kita beli, maka ini harga yang kita bayarkan ke pemasok, ke supplier ya, 25.000. Kali 20.000, 500 juta. Tetapi ada biaya overhead tetap, ini yang committed. Ya. Jadi committed ini muncul di sini 200 juta, di sini juga 200 juta. Tapi di sini di dalamnya ada 20.000 yang discretionary. Ya. 20 juta yang discretionary. Sehingga total kalau membeli itu 700 juta. Jadi lebih baik kita, kalau kita buat sendiri, maka laba akan meningkat 120 juta. Ya, yaitu total biayanya lebih kecil dibandingkan kalau kita beli. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Baik, oke, kita. Jadi keputusannya kita menolak. Karena terjadi peningkatan biaya 120 juta kalau kita beli dari supplier. Variasi pengambilan keputusan, variasi case-nya yang ketiga yaitu menutup bisnis segmen yang tidak menguntungkan. Bisnis segmen merupakan istilah keren yang digunakan untuk melihat sejauh mana pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan produk, pelanggan, cabang, dan divisi dalam memberikan kontribusi bagi laba perusahaan. Nah, bisnis segmen itu bisa macam-macam, bisa produk, bisa pelanggan, bisa cabang, bisa divisi. Nah, kalau produk, jika produk menghasilkan laba, maka disebut produk margin. Kalau pelanggan yang menghasilkan laba disebut customer margin. Ya. Cabang yang menghasilkan laba disebut branch margin. Dan laba yang dihasilkan divisi disebut division margin. Jadi ini adalah laba untuk masing-masing segmen yang sangat spesifik. Ya. Nah, informasi akuntansi manajemen harus mampu menghitung dan melaporkan pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan bisnis segmen, sehingga dapat menghitung margin yang dihasilkan oleh bisnis segmen. Ini contohnya, perusahaan makanan ringan Taroki memiliki 4 divisi yang menghasilkan lini produk yang berbeda-beda. Pada 3 tahun terakhir, divisi ketiga mengalami penurunan penjualan dan mengalami kerugian. Divisi 1, 2, 3, divisi 3 ini merugi 50 juta. Divisi 1, divisi 2 ini adalah laba. Kerugian yang diderita divisi 3 memicu pemimpin bisnis ingin menutup divisi tersebut. Tapi sebelum mengambil keputusan menutup divisi tersebut, pemimpin bisnis meminta masukan ya dari akuntan manajemen untuk menyiapkan analisa pendapatan dan biaya. Nah, ini kita lihat biaya variabel masing-masing, ada biaya tetap masing-masing. Nah, biaya tetap yang bersifat mengikat atau committed fixed cost dari divisi 3 sebesar 50%. Artinya, divisi 3 berjalan atau tidak berjalan, 50% dari biaya tetap tersebut akan tetap ada. Tidak bisa dihilangkan. Jadi biaya komitmennya 75 juta.
150 ini adalah biaya tetap divisi 3. Nah, biaya tetap divisi 3 yang bersifat meningkat 75 juta. Itu harus ditanggung oleh divisi 1, 2, dan 3. Kalau divisi 3 ditutup. Ya. Maka, kalau misalnya divisi 3 dipertahankan. Nah, kalau divisi 3 dipertahankan, penjualannya ini menggunakan 2,8 850 tambah 700 tambah 500 tambah 750. Kemudian total biaya variabelnya ini 600 tambah 500 juta tambah 400 juta ditambah 500 juta. Ya, jadi kita jumlahkan pendapatan dan biaya variabel untuk masing-masing untuk semua divisi yang ada. Jadi asumsi yang pertama, kalau misalnya tidak ditutup, jadi kita jumlahkan 4 divisi. Nah, hasilnya seperti ini. Penjualan ketika divisi 3 dipertahankan, biaya variabel ketika divisi 3 dipertahankan. Kemudian margin kontribusi berarti penjualan kurangi biaya variabel. Berapa 800 juta. Biaya tetapnya kita jumlahkan. Jumlahkan yaitu 100 tambah 100, 200 tambah 150, 350 tambah 150, 500 juta. Maka laba ketika divisi 3 dipertahankan 300 juta. Nah, kalau divisi 3 ditutup, maka pendapatannya divisi 3 kita hapus. Biaya divisi 3 kita hapus. Tetapi biaya tetap divisi 3 dari 150 juta yang bisa dihilangkan hanya 75 juta. Jadi sehingga nanti kita jumlahkan 100 tambah 100 tambah 150 berarti 350 tambah 75 yaitu 425. Nah, maka laba untuk alternatif ketika divisi 3 ditutup itu 275 juta. Jadi divisi 3 ini lebih baik dipertahankan. Kenapa? Karena ini labanya lebih tinggi, 25 juta dibandingkan ketika divisi 3 ditutup. Nah, ini contoh di shoe departemen. Ya. Jadi, departemen sepatu ini sedang dipertimbangkan akan ditutup. Nah, informasi terkait divisi sepatu ya, pendapatan penjualan 350 juta, biaya variabelnya ada COGS dan komisi penjualan, COGS 280, komisi penjualan 30, kemudian ada fixed operating cost 90.000. Ya. Jika lihat 70% dari fixed operating overhead itu avoidable. Avoidable itu maksudnya discretionary ya. Maka sebaiknya divisi itu kita tutup atau dipertahankan. Nah, di sini saya sudah buatkan ketika dipertahankan revenue 350 sama COGS-nya 280, sales commission 30.000. Kemudian kalau dipertahankan jika 70%. Ini yang jadi saya pisahkan ya, fixed cost-nya yang committed dan discretionary. 70%-nya ini yang bisa kita hilangkan kalau divisi ditutup. Ya. Jadi yang committed ini kan muncul di dua-duanya, karena apapun opsinya, dia tetap akan ada. Nah, ketika dipertahankan, income-nya minus 50.000. Tapi kalau ditutup, minus 27.000. Untuk perusahaan El Paso Department, maka ini bagaimana supaya kita tutup divisi sepatu atau tidak? Berdasarkan analisis yang ada. Tutup, Bu.
Bagaimana? Sebaiknya ditutup atau tidak? Dari analisis yang ada. Loh, kok diam semua? Tutup. Ditutup, Bu. Kalau lihat dari operating income-nya kan lebih baik ditutup saja ya, karena ditutup ini lebih kecil kerugiannya. Kalau dipertahankan, divisi shoe, ini minusnya 50.000. Jadi perbedaannya itu 23.000 di laba. Nah, ini display yang trigger. Yang berikutnya itu menjual satu produk setengah jadi atau melanjutkan menjadi produk jadi. Ilustrasinya, perusahaan sepatu sport menghasilkan sepatu olahraga dengan biaya produksi setiap sepatu 150.000. Sepatu olahraga tersebut dijual dengan harga 250.000. Lingkungan bisnis baru menuntut perusahaan untuk berkreasi meningkatkan daya tarik produk. Oh iya, oke. Recording in progress. Sekarang record. Baru saya record. Ini ternyata tadi saya nggak record. Jadi kita masuk contoh menjual produk setengah jadi atau melanjutkan menjadi produk jadi ya. Di sini perusahaan sepatu sport menghasilkan sepatu olahraga, biaya produksi setiap sepatu 150.000. Sepatu tersebut dijual dengan harga 250.000. Lingkungan bisnis baru menuntut perusahaan untuk berkreasi meningkatkan daya tarik produk. Peningkatan daya tarik produk tersebut memerlukan tambahan biaya sebesar 100.000 per unit sepatu. Harga jual sepatu setelah dilengkapi dengan daya tarik baru diestimasikan sebesar 400.000. Sebelumnya 250. Nah, kita lihat harga jual setelah pemrosesan itu 400.000. Sebelum pemrosesan 250. Setelah diproses, maka peningkatan pendapatannya 150.000. Kemudian untuk pemrosesan tambahan ya, ada tambahan biaya 100.000. Maka ada peningkatan laba 50.000. Jadi lebih baik kita melanjutkan menjadi produk jadi karena memberikan peningkatan laba 50.000 per unit sepatu. Ini contoh yang lain. Home Furniture adalah perusahaan yang memproduksi perabot rumah tangga dari kayu. Bahan baku kayu dapat diproses menjadi 3 produk yang berbeda, yaitu kursi, meja, lemari. Masing-masing produk dapat dijual langsung atau diproses lebih lanjut dengan diberi ukiran. Proses memberi ukiran pada perabotan diharapkan dapat meningkatkan harga jual produk. Ya. Jadi tadi hasil produksinya 3 jenis produk, kursi, meja, lemari. Ini diketahui harga jual sebelum proses 2,5 dan 5 juta. Proses lebih lanjut itu pemberian ukirannya. Nah, biaya pemrosesan lebih lanjut untuk kayu 600, untuk meja 1 juta, untuk lemari 2 juta. Harga jual setelah proses lanjutan 1,8, 3,5, 6,5. Kursi, meja, dan lemari dihasilkan dalam proses yang sama, yaitu joint proses. Sehingga menimbulkan biaya gabungan atau joint cost 15 juta. Nah, joint cost ini di-share bersama-sama oleh ketiga jenis produk ini. Perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang, yaitu weighted average method, untuk mengalokasikan biaya gabungan ke meja, kursi, dan lemari tersebut.
ya, tiganya. Yaitu mengalokasikan 15 juta ini. Dalam analisis pendapatan dan biaya gabungan dengan metode pengalokasian apapun itu merupakan biaya irrelevan. Ya, biaya gabungan itu joint cost. Jadi joint cost yang terjadi yaitu 15 juta ini tidak relevan sehingga tidak perlu diperhitungkan dalam menganalisa alternatif menjual langsung atau menjual setelah melalui proses lanjutan. Produk yang tadi ada kursi, meja, lemari, harga jual sebelum diproses sudah diketahui, harga jual setelah proses diketahui dari soal. Peningkatan penjualan, nah kita lihat dari 1 juta ke 1.800.000, meningkat 800.000, kemudian 2,5, 3,5 meningkat 1 juta, 5 ke 6,5 meningkat 1,5 juta. Kemudian biaya proses lanjutan. Nah, untuk kursi, kalau kita proses lebih lanjut, selisihnya 200.000, yaitu meningkatkan laba, karena penjualannya lebih besar 200.000 dibandingkan biaya, dibandingkan proses lanjutannya. Sedangkan untuk meja di sini 3,5, 1 juta kurangi 1 juta, jadi tidak ada tambahan laba dari kita memproses lebih lanjut. Sedangkan lemari peningkatan penjualan 1,5, biaya proses lanjutan 2 juta. Menurunkan laba sebesar 500.000. Nah, kalau untuk kondisi ini, sebaiknya kita jual produk setengah jadi atau melanjutkan menjadi produk jadi. Setengah jadi, Bu. Halo, ada yang mau coba? Coba lihat di chat. Yang kursi dijual setengah jadi. Kenapa dijual setengah jadi, Jessica? Yang mana yang sebaiknya dijual setengah jadi? Oh, sorry, yang kursi dijual setelah jadi, setelah proses lanjutan. Betul sekali. Kursi, ini setelah proses lanjutan, meningkatkan laba. Jadi yang kursi ini kita dilakukan proses lanjutan, diberi ukiran, baru dijual. Sementara meja dan lemari tidak ya, karena meja tidak memberikan kontribusi laba dan lemari malah rugi. Ya, yang lemari dan meja setengah jadi saja. Betul, Jessica, terima kasih. Dasarnya dari analisis ini ya. Jadi cek di kolom peningkatan atau penambahan laba. Variasi masalah bisnis yang berikutnya, yaitu mengoptimalkan profit ya, dengan sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas bisnisnya terbatas. Ya. Contoh sumber daya utama kan seperti uang, ya, kemudian tenaga kerjanya, waktu, ya. Itu terbatas. Seberapa banyak perusahaan punya modal, itu terbatas. Nah, sumber daya yang terbatas ini, contohnya tadi yang jam kerja, kemudian kapasitas mesin, kapasitas ruang, bahan baku. Dengan adanya keterbatasan sumber daya, maka perusahaan harus dapat memutuskan produk apa yang harus diproduksi dalam rangka memaksimalkan laba. Untuk memaksimalkan total margin kontribusi, perusahaan tidak dapat hanya melihat
produk mana yang memiliki margin kontribusi paling banyak. Karena masing-masing produk itu mengkonsumsi sumber daya yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa hanya dilihat dari kontribusi margin. Ya. Kontribusi margin atau margin kontribusi berasal dari harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Atau dari penjualan atau sales revenue dikurangi dengan total biaya variabel. Jadi nggak bisa lihat dari margin kontribusi saja. Karena mereka mengkonsumsi sumber daya yang berbeda-beda. Sehingga perusahaan perlu informasi lainnya, ya, yaitu sumber daya yang dikonsumsi. Nah, contoh perusahaan sepeda bike memproduksi dua macam sepeda, yaitu sepeda anak dan sepeda dewasa. Kedua produk ini cukup menguntungkan, tapi kapasitas mesin yang digunakan untuk membuat kedua produk itu terbatas. Manakah produk yang memberi kontribusi terhadap laba yang paling besar? Ya. Dan apakah margin kontribusi masing-masing produk dengan sumber daya yang terbatas, dan jika sumber daya ditambah lagi, bagaimana tambahan kapasitas tersebut dapat digunakan? Nah, ini diketahui ada dua jenis produk, sepeda anak dan sepeda dewasa. Harga jual per unitnya 800.000 untuk sepeda anak dan 1,2 untuk sepeda dewasa. Biaya variabel per unitnya 400.000 untuk sepeda anak, sepeda dewasa 600.000. Margin kontribusi untuk sepeda anak 800 kurangi 400.000, maka dapat 400.000. Sepeda dewasa 1,2 kurangi 600, maka kita peroleh margin kontribusi sepeda dewasa itu 600.000. Ya. Tapi tadi di bagian teks ini dikasih tahu bahwa tidak bisa hanya berhenti di margin kontribusi. Kita perlu informasi konsumsi sumber daya. Nah, sumber daya yang terbatas di sini yaitu jam mesin. Jam mesin kita tahu satu sepeda anak perlu 2 jam untuk memproduksinya. Sepeda dewasa perlu 4 jam. Biaya tetapnya 200, ini 2 juta ya. 2 juta. Maka kita margin kontribusi. Kalau lihat margin kontribusi saja, maka sepeda dewasa lebih menguntungkan, ya, yaitu per unit sepeda 600.000 untuk sepeda dewasa, sedangkan sepeda anak margin kontribusinya 400.000. Jadi diketahui biaya tetap, tapi biaya tetap ini tidak relevan, ya, karena itu adalah committed. Maka tidak dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Berdasarkan margin kontribusi, ya, maka kita akan memilih sepeda dewasa. Nah, margin kontribusi lebih besar daripada sepeda anak yang 400.000. Tapi sumber daya konsumsi sepeda dewasa lebih besar. Ya. Jadi 600.000 dibagi 4, maka per 1 jam mesin, ya, margin kontribusi sepeda dewasa 150.000, sementara sepeda anak margin kontribusi per jam mesin itu 200.000. Nah, dari perhitungan ini kita lihat sepeda anak memiliki margin kontribusi sumber daya terbatas lebih besar dibandingkan dengan sepeda dewasa. Maka menghasilkan sepeda anak lebih menguntungkan dibandingkan sepeda dewasa. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jika kapasitas mesin perusahaan dapat ditingkatkan, ya, dari 3.000 menjadi 4.000, maka ada tambahan 1.000 jam yang bisa digunakan untuk menghasilkan kontribusi. Nah, kontribusi yang terbesar berasal dari sepeda anak. Ya.
kalau kita ada pilihan pada tambahan sumber daya 1000 jam, maka kita prioritaskan untuk memproduksi sepeda anak. Karena ini margin kontribusi per jam mesin itu 200.000. Jadi dengan adanya tambahan 1000 jam, ya, maka margin kontribusi per jam mesin 200.000 kalikan dengan 1000 jam. Maka margin kontribusi apabila kita memproduksi sepeda anak 200 juta, sedangkan jika memproduksi sepeda dewasa itu 150 juta. Nah, di sini ada latihan Van Glass. Van Glass memproduksi vas bunga yang terdiri dari bahan kaca yang diukir dan diberi aksesori lain dari bahan keramik yang dilekatkan pada bagian luar vas. Bahan dasar kaca diproduksi oleh perusahaan sendiri, sedangkan bagian-bagian pelengkap yang lain dibeli dari luar. Perusahaan akan memproduksi 200 unit vas kaca untuk memenuhi permintaan bulan ini. Jika perusahaan memproduksi sendiri kaca untuk satu buah vas, maka biaya produksi per unitnya adalah bahan baku langsung 5.000, kemudian tenaga kerja langsung 10.000, biaya overhead variabel 10.000, biaya overhead tetap 15.000, biaya produksi per unit 40.000 ya, kita jumlahkan. Kemudian diketahui supplier dari luar juga menawarkan 200 unit vas kaca kepada perusahaan dengan harga per unit 35.000. Jika perusahaan membeli vas kaca dari supplier, maka fasilitas yang digunakan untuk memproduksi vas kaca dapat disewakan pada perusahaan lain dengan biaya sewa 2 juta. Tetapi biaya overhead tetap yang terjadi sepertiganya tidak dapat dihilangkan. Nah, tidak dapat dihilangkan berarti committed fixed cost, ya. Dan tetapi biaya overhead tetap yang sepertiganya tidak dapat dihilangkan dan tetap menjadi biaya meskipun perusahaan tidak memproduksi vas kaca. Nah, ini soal latihan Van. Yang kedua, soal XYZ. Perusahaan XYZ memproduksi 3 macam produk, yaitu produk X, Y, dan Z. Perusahaan XYZ memiliki kapasitas mesin yang terbatas, sehingga masing-masing produk mengkonsumsi sumber daya yang berbeda-beda dalam rangka memproduksi satu unit produk tersebut. Ini adalah data yang relevan untuk masing-masing produk. Ya. Harga jualnya per unit 100.000 untuk X, 150.000 untuk Y, Z itu 125.000. Biaya variabelnya 50.000, biaya variabelnya Y 75, biaya variabel Z 40.000. Ya, dari sini kita bisa hitung margin kontribusinya masing-masing, margin kontribusi masing-masing itu yang paling besar Z, kemudian Y, dan yang terakhir X. Tapi kita lihat dulu konsumsi sumber daya yang terbatas. Nah, ini contohnya jam mesin. X memerlukan 2 jam, Y memerlukan 3 jam, Z memerlukan 4 jam. Untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan menghasilkan margin kontribusi yang maksimal, maka perusahaan harus memprioritaskan produk mana yang akan diutamakan. Permintaan untuk ketiga produk tersebut sangat banyak, bahkan melebihi permintaan produksinya. Artinya dalam hal ini tidak ada produk yang lebih laku dibandingkan yang lain. Semuanya cukup laku. Ya, semua cukup laku.
Oke. Jadi, ini kalau misalnya terdapat tambahan 100 jam, maka produk manakah yang akan diproduksi? Nah, apakah sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Atau sudah sangat cukup jelas? Bu, saya mau tanya. Iya, ya Claresta mau tanya. Silakan. Open mic, nggak apa-apa. Loh, nggak bisa dengar suaranya. Halo, tes. Tes. Tes, tes. Bu, apa bisa mendengar suara saya, Bu? Halo, tes, tes. Ya, bisa dengar suara saya? Aduh, iya. Jadi dari tadi nggak terlalu kedengaran ya? Ya. Enggak, saya nggak bisa dengar. Aduh, maaf. Ya, ada pertanyaan apa terkait dengan materi? Iya, sorry, saya tadi tidak mendengar suaranya kalian. Soal Schneider apakah fixed cost-nya tidak dihitung? Schneider itu yang awal-awal. Apakah fixed cost-nya tidak dihitung? Oh, gini aja. Jadi buat seperti contoh yang ada di depannya, alternatif kalau menerima pesanan, kalau menolak pesanan. Nah, kalau misalnya di dalam menerima pesanan atau menolak pesanan, itu fixed cost relevan, artinya ada perbedaan di antara kedua alternatif ini dimunculkan. Untuk ini adalah contoh yang sepatu di sini itu tidak biaya tetap mana sih pesanan. Nah, ini tidak perlu mengeluarkan biaya tetap ya. Jadi untuk yang contoh di sini tidak muncul biaya tetapnya. Tapi kalau misalnya si Schneider ini akan ada pengaruhnya, maka kita munculkan di dalam penghitungannya. Contoh COGS-nya 145.000 kurangi 30.000, 130.000 dari mana?
Special ordernya 4.000. Harga jualnya 15. Saat ini untuk 10.000 COGS, di dalam COGS ini termasuk 30.000 fixed manufacturing cost. Berarti kita keluarkan dulu yang 30.000 di dalamnya. Sehingga biaya variabelnya berapa ini? 145 kurangi. Ini 115.000 ini bukan COGS, tetapi biaya variabel. Ya, biaya variabel produksi. Jadi penjualan kan 190, kemudian biaya variabel cost-nya 115.000. Anticipated 10.000 tanpa considering special order. Kapasitas 15.000. COGS 30.000. Jadi fix overhead cost ini 30.000. Ya, jadi Schneider punya kapasitas yang cukup untuk menerima special order ini, tapi harganya dia lebih murah 15 karena harga yang biasa kan 19. Ini kan dibagi 10. Ya, dibagi 10.000. Jadi yang biasanya 19. Lebih murah. Apakah kita terima? Kapasitasnya 15.000. Jadi kita hitung dulu biaya variabel per unit. 115.000 dibagi 10.000. Ya. Berarti biaya variabel per unitnya 11,5. Jadi 15 kurangi 11,5, 3,5 kali 4.000 itu memberikan margin tambahan. Ya. Memberikan margin tambahan. Jadi memberikan contribution margin 3,5 kali 4.000. Maka sebaiknya kita accept saja. Bisa paham kah yang tadi yang saya sebutkan? Ya, jadi yang 115.000 itu biaya variabel manufacturing untuk 10.000 unit. Ya. Sehingga biaya variabel manufacturing atau biaya manufacturing variabel sama dengan 11,5 per unit. Ya. Jadi nanti contribution margin per unit kalau kita accept special order, ya, kontribusi margin per unitnya 4.000 unit kali berapa tadi? 15 kurangi 11,5.
Ya, 4.000 kali 3,5. Berapa ini? 4 kali 3,5, 14.000. Maka ini ada tambahan laba. Peningkatan laba 14.000. Berarti sebaiknya accept special order. Baik, sampai di sini apakah jelas? Ada pertanyaan? Contoh yang Schneider. Oke, untuk yang soal Van Glass dan XYZ, ya, itu soal latihan yang dikumpulkan, tapi dikumpulkannya setelah tes. Ya, minggu depan ke tes, bahannya dari chapter 1, 2, 3, ini dikumpulkan setelah tes. Ya. Nah, saya minta tolong ketua kelas bisa untuk share QR code untuk presensi. Recording stopped. Jadi hari ini incremental analysis kita menggunakan Lentera, kemudian Google Classroom, Line, dan Zoom, ya, media yang kita gunakan. Halo Bu, Ya, saya 3 hari nggak dapat linknya Ibu sama sekali. Saya baru dapat hari ini. Saya link sudah apa? tanya link kelasnya Bu, sungguhan. Link kelas ini saya baru masuk ya hari ini Bu. Gitu. 3 hari kemarin saya sudah tanya di grup besar nggak ada yang jawab. Grup mana? Di grup Line? Iya, grup Line Manajemen Bisnis. Oh bukan, kita punya grup Line akuntansi manajemen. Iya, tapi itu saya nggak dapat grup. Saya baru join grupnya itu ya juga hari ini. Di invite sama Yok. Oh, Saya dari kemarin tanya nggak ada yang jawab sih Bu. iya, iya, iya. Oke. Itu. Maaf ya Bu. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya, makasih Bu. Iya. Oke, jadi teman-teman jadi kalau Michael baru join, silakan bisa kerjakan tugasnya. Bentar ya, saya
Oke, kalau sudah selesai ya, minggu depan kita tes. Jadi silakan ya, Matthew, kita punya grup. Bisa tolong line-nya di-share di sini, grup lainnya, supaya Matthew, Michael. Saya sudah masuk kok, Bu. Udah di-invite masuk? sama Yos barusan. Oh Tadi iya, iya. awal Terus, kelas. kita punya Google Classroom juga ya. Join Suara Google hilang, Class. Bu. Halo? Halo? Ada Google Classroom juga. Oh, ada Google Classroom juga. Ada Google Classroom, terus Lentera, silakan teman-teman bisa taruh di grup lain. Minggu depan kita tes jam 1:30. Michael, kalau ada pertanyaan bisa kontak saya via line atau bisa via email. Oke. Oke, baik, Bu. Oke, tugasnya ada 2, yang tadi di 2 slide terakhir ya. Tugasnya di 2 slide terakhir. Iya. Bentar, Bu. Tadi kok nge-lag ya punya saya, nggak ada slide-nya. Iya, enggak apa-apa. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Bu, makasih, Bu.